Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita terus bergairah untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan betapa dahsyatnya karya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini kami akan jalani, kami akan dasari dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami buka hati kami buka telinga kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Urapi dan layakan hamba-Mu yang menyampaikan renungan pada hari ini, begitu juga dengan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasalnya yang pertama ayat 31. Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sekali lagi, sesungguhnya engkau, ya Maria di sini ya, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau, yaitu Maria, menamai dia Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah firman yang datang kepada Maria yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Tuhan, bahwa Maria akan mengandung seorang bayi laki-laki, dan bayi laki-laki yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus, dan Maria harus menamai bayi itu Yesus atau anak itu Yesus. Saudara dikasih Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini kita dalam persiapan untuk menyambut perayaan Natal Yesus Kristus. Perayaan Natal adalah sesuatu perayaan yang pasti kita nanti-nantikan setiap tahunnya ya. Kita percaya bahwa setiap perayaan Natal kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan, kita memaknai Natal dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, untuk sungguh-sungguh memaknai betapa Tuhan itu luar biasa buat setiap kita ya. Nah hari ini sudah dikasih Tuhan, saya menyampaikan renungan ini dengan judul kuasa nama Yesus. Karena nama ini datang dari surga, nama ini adalah nama yang Tuhan sendiri nyatakan kepada Maria untuk diberi nama kepada bayi yang akan dia lahirkan. Jadi nama ini bukan sembarang nama, sudah dikasih Tuhan. Nama ini adalah nama yang berkuasa ya. Nama ini sungguh-sungguh berkuasa. Karena itu kita akan merenungkan beberapa hal, beberapa poin yang berkaitan dengan kuasa nama Yesus ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, yang pertama di sini saya hanya mau mengingatkan kembali kita bahwa kuasa nama Yesus itu adalah kuasa nama yang menyelamatkan, begitu ya. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara dikasih Tuhan, tegas di sini Kisah Para Rasul menyatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, begitu ya, yang olehnya manusia itu dapat diselamatkan selain nama Yesus. Karena itu saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita di momen Natal ini kita sungguh-sungguh tidak hanya merayakan Natal begitu saja, tapi kita sungguh-sungguh meyakini dan percaya, benar-benar percaya, yakin betul bahwa nama Yesuslah yang menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah satu-satunya yang datang ke dunia ini
yang menyelamatkan kita, orang berdosa yang menyelamatkan kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi biarlah setiap kita sungguh-sungguh meyakini bahwa hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Matius 1 ayat 21, sama seperti kitab Lukas tadi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kuasa nama Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Dengan nama Yesus sudah dikasih Tuhan, ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tinggalkan dosa kita tinggalkan masa lalu kita, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Dengan nama Yesus, dosa kita pasti diampuni. Karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita responi panggilan Tuhan ini, kita responi nama Yesus ini dengan sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Yesus. Percayalah bahwa nama Yesus inilah yang mengampuni dosa setiap kita. Saya manusia berdosa, saya termasuk orang yang punya dosa besar, ya, yang pernah saya lakukan dalam kehidupan ini. Tapi saya percaya betul bahwa dengan nama Yesus, dosa saya sudah diampuni, ya. Dan begitu juga dengan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kuasa nama Yesus yang kedua adalah mengampuni dosa. Nah, yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, kuasa nama Yesus dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 8. Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu jugalah kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Yang ketiga, sudah dikasih Tuhan, kuasa nama Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun juga. Ya, di sini dalam konteks kisah para rasul ini ada seorang yang lumpuh ketika bertemu dengan Yohanes dan Petrus yang akan masuk sembahyang ke bait Allah. Ketika dia meminta sesuatu kepada Yohanes dan Petrus berkata bahwa emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi demi nama Yesus berdiri. Dan orang lumpuh itu ternyata berdiri. Yang menyebut nama Yesus itu siapa, sudah dikasih Tuhan? Yohanes dan Petrus, murid Tuhan Yesus, yang terkenal sebagai orang biasa. Tetapi dengan otoritas, dengan nama Yesus, orang yang lumpuh bisa berjalan. Artinya apa? Bahwa dengan nama Yesus, kita harus meyakini bahwa penyakit kita, persoalan kita, masalah kita, Tuhan bisa selesaikan. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Yesus. Ya, jadi 3 saja sudah dikasih Tuhan. Ada banyak lagi kuasa nama Yesus, ya. Dengan nama Yesus kita bisa usir setan. Dengan nama Yesus sudah dikasih Tuhan, apapun persoalan, pergumulan kita, kita percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Oleh karena itu, hari ini biarlah sekali lagi di momen Natal tahun ini kita sungguh-sungguh percaya dan meyakini bahwa nama Yesus sungguh-sungguh berkuasa. Ya, kita jalani hidup ini dengan terus percaya kepada Dia. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, ya. Kita tetap setia sampai akhir, sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian untuk renungan firman Tuhan pada hari ini, sudah dikasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa Engkau datang ke dunia dengan nama Yesus yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Nama yang kami kenal memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi, Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dengan nama-Mu. Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami.
Dengan nama itu, kami optimis menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada di antara setiap jemaat Tuhan atau yang mendengarkan renungan ini dalam pergumulan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang sanggup hadir dan memulihkan keadaan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.